Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas tentang dasar manajemen posko penanggulangan bencana. Pengertian, posko adalah ruang pusat pengendali kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI dalam penyebaran informasi kepada pemerintah dan masyarakat. Posko PB adalah ruang pusat pengendalian kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengkoordinasikan, dan pemantauan atau mentoring. Lalu posko darurat lapangan adalah pusat pengendalian operasional kegiatan tanggap darurat di lokasi bencana. Jenis posko PB: posko penanggulangan bencana PMI Pusat, posko PB PMI Provinsi, posko PB PMI Kabupaten, posko PB darurat lapangan. Kondisi posko: posko PMI Kabupaten yang harus diperhatikan seperti fungsi posko di kabupaten, tugas dan tanggung jawab posko, data apa saja yang ditampilkan di posko, personel dan pembagian tugas kerja dalam posko, lalu pelayanan yang biasa dilakukan di posko. Untuk posko lapangan PMI, yang diperhatikan antara lain fungsi posko itu sendiri, tugas dan tanggung jawab, data apa saja yang ditampilkan di posko, personel dan pembagian tugas kerja dalam posko, pelayanan yang biasa dilakukan di posko. Struktur posko penanggulangan bencana: jalur komando, dan ini jalur koordinasi. Posko penanggulangan bencana PMI Pusat sebagai komando untuk posko PB PMI Provinsi. PB Provinsi mengkomandokan PB PMI Kabupaten, dan posko PB PMI Kabupaten mengkomandokan posko PB darurat lapangan. Lalu dilakukan jalur koordinasi dari posko PB darurat lapangan ke posko PB PMI Kabupaten, ke posko PB PMI Provinsi, dan terakhir ke posko PB PMI Pusat. Tugas dan fungsi posko PB PMI Kabupaten: pertama, mengkoordinasikan dan membuat rencana operasional tingkat kabupaten, lalu mengendalikan posko darurat lapangan. Ketiga, menyusun renov. 4. Membuka akses komunikasi dan informasi kepada instansi lintas sektor. 5. Menyediakan dan memutakhirkan database. 6. Menyediakan dan membagi informasi secara vertikal seperti ke PMI Provinsi dan Pusat, dan horizontal seperti ke dinas-dinas terkait. Tugas dan fungsi posko PB darurat lapangan: pertama, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional tanggap darurat lapangan, lalu menyediakan informasi selengkap mungkin yang berkaitan dengan operasi yang dilakukan kepada PMI cabang, provinsi, dan pusat. Ketiga, pusat informasi kegiatan yang dilaksanakan PMI di lapangan. Lalu keempat, posko kegiatan operasi tanggap darurat di lapangan. Ingat, penetapan posko penanggulangan bencana darurat lapangan disesuaikan dengan kebutuhan. Penugasan: pertama, rencanakan pembuatan posko dalam bentuk layout. Lalu terapkan layout tersebut seperti setting posko. Peralatan posko yang harus ada: peralatan kantor seperti komputer, kamera, meja, whiteboard, flipchart. Untuk peralatan komunikasinya: telepon, fax, internet, radio komunikasi. Lalu data-data pendukung. Nah, untuk data-data pendukung seperti peta wilayah yang terkena bencana, database hazard, kapasitas kontak person eksternal internal, petugas instansi terkait. Lalu format laporan. Untuk peralatan-peralatan ini menyesuaikan ya, karena kadangkala di lokasi bencana ada peralatan yang tidak bisa kita gunakan karena misalnya contoh kalau internet biasanya pas terjadi bencana komunikasi putus. Jadi biasanya diusahakan diperbaiki dulu, setelah bisa diperbaiki baru kita bisa memanfaatkan fasilitas untuk mempermudah melakukan penyelamatan, penolongan, dan memberikan informasi. Nah, lalu yang dibutuhkan untuk peralatan posko tambahannya nomor 4, alat transportasi. Unit dalam posko penanggulangan bencana: pertama, unit dukungan seperti IT, humas, keuangan, logistik, dan administrasi. Lalu unit pelayanan teknis seperti shelter atau penampungan sementara, asesmen, evakuasi, dapur umum, relief distribusi, PSP, pelayanan kesehatan, RFL, dan Watson.
Alur SPD PMI dengan SPD berbasis masyarakat. Ini contohnya ya, misalnya PMI Pusat akan mobilisasikan Sibat dan Satgana dalam menggerakkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Nah, PMI Pusat itu akan mendapatkan info ya atau monitoring dari Virgin Forest, Guard, Flood Control Forest, Climate and Weather Forest, Volcanic Agency, BMKG, BNPD, Crisis Center of MO ya. Lalu adalah kontribusi yang sering berkaitan dan memberi tahu ke PMI cabang, Satgas PMI ranting, yang mana terjadilah komando dan koordinasi antara satu pihak ke pihak lainnya. Nah, PMI pusat nanti akan sebagai posko PMI pusat akan melakukan koordinasi dengan PMI daerah mengkoordinasikan PMI cabang mengkoordinasikan PMI ranting dan menggerakkan tim Satgana PMI, Satuan Tanggap Bencana yang dimiliki oleh PMI untuk melakukan mobilisasi Sibat dan Satgana dalam menggerakkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Jadi PMI pusat bisa langsung mengkomandokan Sibat dan Satgana. Intinya alurnya ini saling menginfokan ya. Harus ada satu orang yang menjadi komando tetap di posko bencananya yang akan bertanggung jawab kepada seluruh sektor-sektor PMI, baik dari pusat sampai ke kabupaten ataupun ranting. Ini mekanisme koordinasi, misalnya contoh ya yang bisa dilihat di videonya, ada garis komandonya, garis koordinasi, dan garis pelaporan. Nah, BNPB ini sebagai sebagai komando tertinggi lah ya di nasional yang terjadi bencana. Dia akan menggunakan Pusdatlop BNPB-nya melakukan konfirmasi ke BPD provinsi, dan BPD provinsi mengkoordinasikan ke BPD kota kabupaten dan melakukan kabupaten kota melakukan Satgas PB. Nah, PMI juga sama, dia mengkoordinasikan PMI daerahnya, PMI cabangnya, dan PMI rantingnya, dan akan menurunkan Satgananya dan menuju ke posko TDB lapangan. Yang bisa di sana kita bisa menggunakan Sibat yang siaga bencana berbasis masyarakat yang dimiliki PMI atau Satgana itu sendiri, sedangkan posko TDB selain tim TRC-nya, tim respon cepatnya bisa menggunakan anggota masyarakat yang mana terlatih ya, harus terlatih dan membantu mengurangi bencana yang ada di lokasi. Struktur organisasi operasional bencana berskala nasional ataupun internasional. Nah, ini bisa dilihat ya, koordinasi tetap di tanggung jawabnya PB nasional ya. Tanggung jawab nasional biasanya dipegang oleh BNPB, yang mana nanti akan dibantu oleh pendonor ya. Pendonor ini pemberi supply ya, seperti organisasi non government ya, ataupun organisasi government itu sendiri. Nah, tim PP PMI atau sekjennya melakukan koordinasi dengan divisi PB, Kesos, SDM, dan komandannya, yang mana dilakukan oleh tingkat pusat, lalu melakukan perwakilan mitra ya, tim dan opsnya perwakilan pusat, daerah, cabang, lalu menjalankan personal, yang mana akan dilakukan beberapa tindakan atau pembagian di mana ada orang yang bertanggung jawab sehingga bisa melaksanakan kegiatan operasional pada bencana itu, baik nasional atau internasional, itu bisa berjalan yang baik, yang mana ini tingkat wilayah operasinya ya, seperti Telkom, bagian transportasi, administrasi, keuangan, humas, logistik, cuman PP, shelter ya, evakuasi medis, nyampelan, DU, saya lupa, Watson, TMS nya. Jadi beratnya struktur ini minimal harus ada ditempati penanggung jawabnya masing-masing. Catatan, pembentukan unit pelayanan operasional disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi bencana ini artinya fleksibel ya, artinya kalau butuh mana yang paling dahulukan maka bagian itu yang diutamakan. Lalu uraian tentang tugas dan fungsi dalam Pusdatlop akan diuraikan dalam juklak terpisah. Nah, selain
ada uraian tugas dan fungsi ya. Nanti ada juklak juga, gimana kegiatan itu bisa dilaksanakan, yang mana nanti terpisah ya bentuknya. Lalu skala prioritas kegiatan tanggap darurat bencana. Nah ini ya, prioritas pertama itu jenis kegiatannya itu misalnya peringatan dini dan informasi bencana, lalu dilakukan asesmen, lalu penyelamatan dan pertolongan korban bencana (PP) ya, lalu evakuasi, lalu RFL, pemulihan hubungan keluarga, pelaporan dan publikasi media. Ini prioritas pertama. Lalu prioritas keduanya jenis kegiatannya kegiatan prioritas 1 dan lanjutannya dapur umum, pelayanan kesehatan, pelayanan ambulan, lalu PSP. Nah untuk prioritas ketiganya ini setelah prioritas 1 dan 2 selesai dilaksanakan, jenis kegiatan bisa dilakukan adalah kegiatan prioritas 2 nya dilanjutkan plus dilakukanlah pembuatan shelter, wawasan, dan relief distribusi. Keterangan PMI daerah atau cabang dengan kapasitas kurang itu mengambil sebagai tindakan untuk prioritas 1. Lalu PMI daerah atau cabang dengan kapasitas sedang itu bisa melakukan tindakan di prioritas 1 dan 2. Untuk PMI daerah cabang dengan kapasitas baik itu bisa melakukan ketiga-tiganya, prioritas 1, 2, dan 3 ya. Baiklah, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika dalam penyampaian itu ada kata teks yang salah ya, ataupun penyampaian dari saya itu yang kurang tepat. Kita semua sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.